Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Last Summer. Film yang dirilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang anak yang jatuh cinta kepada ibu tirinya sendiri sampai ketagihan mabar pusreng dengannya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mama muda bernama Anne yang berprofesi sebagai pengacara, khususnya sebagai pengacara untuk anak-anak di bawah umur. Hari itu, Anne mendapatkan klien seorang remaja yang menjadi korban unboxing paksa. Kita sebut saja dia Surti. Anne pun mulai menanyai Surti, tetapi Surti merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut terlalu menyudutkan dirinya. Anne pun menjelaskan bahwa dia membutuhkan informasi guna untuk membela Surti di meja hijau nanti. Anne juga menasehati Surti agar berani menjawab pertanyaan semacam itu karena banyak kasus korban yang menjadi tersangka karena tidak mampu menjawab pertanyaan jebakan seperti itu. Pas de photo, s'il vous plaît, ma cliente est mineure. Vous êtes satisfait? Keesokan paginya, suami Anne yang bernama Pierre akan pergi menjemput Theo, anak dari pernikahan sebelumnya dengan almarhumah mantan istrinya. Theo terlibat masalah di sekolah, sehingga harus diskors. Pierre berniat untuk membawa Theo pulang ke rumah selama masa hukumannya itu. Sementara itu, Anne harus pergi mengantar anak adopsi mereka yang bernama Angela dan Serena. Siang harinya, Anne pun mampir ke salon kakaknya yang bernama Mina. Selain ingin nyalon, Mina juga ingin temu kangen dengan kakaknya yang sudah menjadi seorang janda beranak satu. Apaisez-la. Sesampainya di rumah, Anne mendapati rumahnya berantakan karena ulah Theo. Anne pun menasehati Theo untuk menaruh pakaian kotornya di tempat laundry. Theo sendiri membenci Pierre karena semenjak Pierre menikah lagi dengan Anne, Theo menganggap bahwa ayahnya itu telah menelantarkan dirinya. Untungnya sih Theo akur dengan kedua anak kembarnya, sehingga Anne tidak terlalu ambil pusing. C'est moi, ça fait papier cadeau. Ouais. Serena, c'est un beau papier là que t'as fait, hein. Si vous enleviez juste un instant vos lunettes administratives, vous seriez... Parce que je suis petite. En vrai, c'est obligé que tu tombes. Détassé. Ah non, c'est pas détassé. Malam harinya, Pierre kesal karena pemerintah mencurigai perusahaannya telah menggelapkan uang pajak. Padahal selama ini perusahaannya selalu patuh membayar pajak. Akhirnya untuk menenangkan suaminya, Anne pun mengajaknya mabar pusreng hingga Glory. Je suis pas très pour que tu fumes à la maison. Ça non plus, je suis pas très pour. C'est pas du shit. Keesokan paginya, Pierre kembali terlibat cekcok. Semenjak kematian ibunya, hubungan Theo dan ayahnya memang tidak baik. Des examens à la fin de l'année. C'est l'enfer ici, casse-toi. T'es malade ou quoi? J'ai 1h30, pas plus. Siangnya, Anne pergi shopping bersama dengan Mina. Saat pulang ke rumah, Anne terkejut saat melihat isi rumah yang berantakan. Anne pun langsung menelpon Pierre untuk mengabarkan kejadian tersebut. Setelah diperiksa, ternyata ada salah satu tas Anne yang hilang. Anne pun kemudian meminta Theo untuk mengecek apakah ada barangnya juga yang hilang. Oui, je vais appeler la police. Chose. Ok. Bien. Pierre, t'es toujours là? Hari itu Anne sedang bekerja seperti biasa. Sialnya kopinya tumpah dan mengenai kemejanya yang berwarna putih. Anne pun langsung buru-buru pulang ke rumah untuk mencuci kemejanya. Seperti biasa sebelum mencuci, Anne selalu mengecek seluruh kantong termasuk pakaian Theo. Secara tidak sengaja di salah satu kantong celana Theo, Anne menemukan gantungan kuncinya yang ia simpan di tas yang hilang tempo hari lalu. Anne pun akhirnya sadar bahwa Theo lah pelaku dari pembobolan rumahnya sekaligus orang yang mencuri tasnya. Anne pun kemudian menemui Theo untuk mengambil kembali tasnya. Namun Theo menolak untuk mengembalikannya. Anne pun kemudian mengancam akan melaporkan perbuatan
Theo kepada Pierre dan polisi. Tetapi Theo tidak takut sama sekali dan malah menantang balik Anne untuk melaporkannya. Anne pun mengurungkan niatnya dan meminta Theo untuk tidak membuat masalah lagi. Peut-être. Je connais l'engrenage. Il l'a laissé en dehors de tout ça. Je sais pas si t'en es capable. Tu veux lesquels? Les trucs roses aussi. Les filles, on mange d'abord les salades? Oui, maman. Rien d'opérette. Sore harinya, Anne mengajak Theo untuk ikut piknik dan berenang bersama dengan si kembar. Tujuannya sih biar mereka semua akrab dan menjadi keluarga seutuhnya. Bah justement. Voilà. Sejak saat itu, hubungan Anne dan Theo pun mulai terjalin dengan baik. Theo mulai mau menerima keadaan keluarganya sekarang. Theo mulai terbuka dan mau mengobrol banyak hal dengan Anne. Bahkan Theo menyarankan agar Anne membuat tato di tangannya. Ça fait mal. Pas ta chochotte. Sûrement pas. Ah, ça, c'est ce que tu dis, hein. Ils disent tous ça. Bonsoir. Beberapa hari kemudian, Theo mengajak cewek bernama Amanda ke rumah. Saat mereka berdua pamit ke kamar, pikiran Anne pun mulai melayang kemana-mana. Énormément. Lequel, là? Une hécatombe. Ah, ça, je sais plus. Non. Une hécatombe. Empoisonné? Non. Non, il n'y a pas de crapaud. Suatu hari, Pierre mengundang teman-temannya ke rumah untuk makan-makan sekaligus membicarakan tentang bisnis. Karena bosan dan Anne juga tidak mengerti dengan pembicaraan mereka, Anne pun menyelinap keluar. Anne mengajak Theo untuk minum di warkop bersamanya. Di sana, mereka berdua membicarakan tentang banyak hal. Anne pun sempat bertanya, apakah Theo masih berpacaran dengan Amanda? Theo pun menjawab bahwa dirinya dan Amanda tidak pernah berpacaran. Mereka berdua hanyalah sebatas sahabat saja. Ça va, ça vient. Moi et ton père, je te raconte des trucs sur... Sesampainya di rumah, Pierre merasa marah karena Anne menghilang dan meninggalkan dirinya sendirian. Anne pun menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan pembahasan mereka. Anne balik menyalahkan Pierre karena telah membuat suasana acara tersebut membosankan. Et peut-être pas sympathiquement, mais normalement. En pâte, ça ne va pas du tout. Pardon? J'ai un projet artistique. Qui sont assez belles, hein, qui sont assez belles, mais un peu... Keesokan paginya, Pierre izin pergi dinas keluar kota selama 2 hari. Setelah berpamitan dengan Anne dan kedua anaknya, Pierre pun berangkat. Ah oui, continue. Papa, c'est ça, tu vas te tuer. Papa. Oui, coup de jour. Ah, mon petit chat. Malam harinya, Anne melihat Theo yang sedang menonton film. Theo pun mengundang Anne untuk ikut nonton bersamanya. Awalnya sih terlihat biasa saja. Lama-lama mereka berdua malah terbawa suasana dan melakukan permabaran push rank duniawi. Selesai mabar, Anne mengatakan bahwa apa yang baru saja mereka lakukan adalah suatu kesalahan besar. Anne meminta agar Theo melupakan kekilafan mereka barusan dan tidak memberitahukannya kepada siapapun. Setelah Pierre pulang, Anne memberitahu bahwa dia baru saja membelikan Theo sebuah laptop. Anna beralasan bahwa dia melakukan hal tersebut agar Theo bisa lebih nyaman mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Anne juga ingin agar Theo tidak terlalu lama menghabiskan waktu dengan ponselnya. Padahal sebenarnya Anne tidak sadar bahwa dia mulai memiliki perasaan kepada Theo. Suatu sore, Theo menunjukkan alat recorder baru miliknya kepada Anne. Theo pun kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengenal semuanya tentang Anne. Theo meminta Anne untuk menceritakan tentang dirinya dan mulai merekamnya. Mulai dari makanan favorit hingga alasan Pierre dan Anne menikah dan mengadopsi anak. Alasan mereka berdua mengadopsi Angela dan Serena karena Anne tidak bisa hamil. Anne pernah melakukan hal buruk saat masa mudanya hingga berakibat fatal tidak bisa memiliki anak. Setelah menceritakan pengalaman pahitnya itu,
Anne pun jadi sedih. Theo pun menghiburnya dengan mengajak Anne untuk bermain cocok tanam. Allez, raconte. Qu'est-ce que t'as eu? Saat ulang tahun putri kembarnya, Theo terus menggoda Anne di depan semua orang, hingga membuat Anne panik. Maman, tu peux remplir et puis... Akhirnya, saat Anne sedang sendirian, Theo pun kembali mencari kesempatan. Dirasa bahwa situasinya aman, Anne pun akhirnya setuju untuk push rank. Tanpa mereka sadari, ternyata Mina menyaksikan semuanya. Mina pun merasa sangat kecewa dengan kelakuan Anne. Akhirnya, setelah kejadian itu, Anne pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Theo. Anne takut jika perbuatan mereka terbongkar dan diketahui oleh Pierre. Tu veux tout dire à papa? T'es fou? T'en as conscience? Il faut que ton... Promis. Si j'en ai pas envie. Keesokan paginya, Pierre mengatakan bahwa Mina tiba-tiba menelponnya. Anne pun otomatis panik karena takut Mina akan memberitahukan semuanya kepada Pierre. Anna semakin panik saat Pierre mengatakan bahwa dia memutuskan untuk mengambil cuti selama seminggu agar bisa menghabiskan waktu dengan Theo. Pierre ingin memperbaiki hubungannya dengan anaknya itu. On fait ça pour passer du temps avec les filles. Vous voulez venir? Malamnya, Anne semakin cemas karena Pierre tidak ada kabar. Anne pun akhirnya pergi ke kamar Theo untuk mengambil kaset rekaman percakapan mereka waktu itu. Dengan begitu, Theo tidak akan memiliki bukti apapun. C'est le strike. Ah, c'est d'accord. Selama beberapa hari pergi bersama dengan Theo, Pierre sama sekali tidak menghubungi Anne. Anne pun terus-menerus kepikiran dan akhirnya Pierre pun telah pulang. Anne pun khawatir bahwa Pierre telah mengetahui tentang perbuatannya dengan Theo. Terlebih lagi, Anne tidak melihat Theo ikut pulang ke rumah. Garde toujours d'abord moi. Il y avait une souris qui avait mangé un tuyau. Il y avait de l'eau. Ah, la souris, on a mis du poison partout. Oh, c'est... Oui, oui, Benar saja, malam harinya, Pierre mengatakan bahwa Theo telah menceritakan semuanya kepada dirinya. Pierre merasa sangat kecewa dengan Anne. Namun, Anne buru-buru membantah dan mengatakan bahwa Theo telah berbohong. Anne mengatakan bahwa Theo tidak menyukai dirinya, sehingga dia sengaja mengarang cerita agar Anne diusir dari rumah. Anne pun kemudian mengancam jika itu yang diinginkan Theo, maka dia akan membereskan barang-barangnya dan segera pergi dari sana. Pierre yang percaya dengan perkataan Anne pun meminta maaf dan memohon agar Anne tidak pergi. Je sais qu'il a eu une vie difficile. Je sais qu'il a appris. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Je sais plus qui croire. Mets-toi à ma place. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien. Cambrioler notre maison. Pour vous deux. Mais tu ne comprends rien aux autres. Il veut que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout seul. Je te demande simplement de m'expliquer comment. Expliquer quoi? Toi. Keesokan paginya, Pierre meminta Theo meminta maaf karena telah memfitnah Anne. Tidak sampai di situ saja, Pierre bahkan memutuskan untuk mengirimkan Theo ke sekolah asrama di luar kota. Dis-le lui. Excuse-toi. Mais ça...
Tiens, va voir si elle peut te recevoir. Beberapa minggu kemudian, Theo tiba-tiba mendatangi kantor Anne. Theo meminta agar Anne berkata yang sejujurnya kepada Pierre. Namun Anne menolak karena dia tidak ingin menghancurkan keharmonisan keluarganya. Theo pun mengancam akan melaporkan perbuatan Anne kepada pihak berwajib jika tidak mau menuruti perkataannya. Tetapi Anne tidak takut karena dia yakin bahwa tidak ada orang yang mau mempercayai perkataan Theo. Bon. Je n'ai pas essayé de coucher avec toi, c'est le contraire. C'est ta parole contre la mienne et je vendrai chèrement ma peau. J'ai le droit de passer vous voir pour vous donner ça. En famille d'accueil, le temps qu'il aille mieux. Et... C'était Sarah. T'es ma sœur quand même. Ah. Ah. Je peux faire crème de marron. Saat malam Natal, Anne pun berkumpul dengan keluarganya. Malam itu Mina juga datang dan bersikap seperti biasa. Pierre pun memberikan Anne kado Natal sebuah gelang mahal nan cantik. Ça va pas te plaire. Maître Farhad vous attend. Semuanya nampak baik-baik saja, sampai suatu hari, Anne tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seorang pengacara anak bernama Karim. Ternyata, Theo menyewa seorang pengacara untuk menuntut Anne. Anne pun sadar bahwa jika kasus ini sampai di pengadilan, maka dia akan susah untuk membela diri. Anne pun akhirnya memutuskan untuk mengambil penawaran damai dan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Malam harinya, Theo tiba-tiba menggedor rumah Anne seperti orang kesetanan. Melihat Theo yang mabuk berat, Anne pun menyuruh Theo untuk segera pulang. Theo menolak dan mengajak Anne mabar pushrank untuk yang terakhir kalinya. Walaupun ragu, Anne pun akhirnya menuruti permintaan Theo, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.